Kalau ada dari konten mereka yang betul-betul dianggap melakukan pelanggaran pidana misalnya, dan itu tidak dibuat-buat, ya, tidak ada dikriminalisasi, maka proses saja dari sisi hukum. Tapi jangan alat komunikasinya yang degraded, itu sama saja mengembalikan pada era Orde Baru ketika pemerintah sulit bahkan tidak mau dan tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau menguber berita soal hilangnya channel YouTube Front TV. Sudah sejak kemarin sebenarnya saya cari-cari juga tidak ada, ya. Ini dari suara.com. Channel YouTube Front TV milik FPI lenyap seketika. Fadlizon _2 ada sabotase. Jumat 4 Desember 2020, suara.com. Kanal YouTube milik Front Pembela Islam FPI Front TV hilang begitu saja dari peredaran. Ditelusuri suara.com Jumat 4 Desember 2020 siang, di YouTube tidak lagi ditemukan keberadaan akun tersebut. Berikut video-video yang diunggahnya. Mengetahui hal itu, Fadlizon langsung angkat bicara dengan menyinggung sosok invisible hand. Fadlizon mengatakan, sosok tangan tak terlihat itu selalu melakukan hal-hal semacam ini, khususnya terhadap akun-akun pembela Habib Rizik. Pernyataan tersebut diutarakan Fadlizon lewat jejaring Twitter miliknya Fadlizon pada Jumat 4/12/2020 siang. Fadlizon menambahkan, sosok invisible hand tersebut melakukan sejumlah upaya pengusikan seperti sensor, sabotase akun, dan lain-lain. Seperti biasa, ada tangan tak terlihat invisible hand yang selalu melakukan hal-hal seperti ini, melakukan berbagai sensor, sabotase akun, dan seterusnya, kata Fadlizon seperti dikutip suara.com. Dengan adanya kejadian semacam ini, Fadlizon menuntut agar platform media sosial terkait ikut bertanggung jawab. Platform media sosialnya harus ikut tanggung jawab, lanjut Fadlizon. Dipantau suara.com dari YouTube, Jumat 4/12/2020, akun Front TV milik FPI hilang mendadak. Beberapa warganet melaporkan akun Front TV sudah tidak bisa diakses sejak Kamis 3/12/2020, yaitu yang terjadi kepada saya, ya. Karena saya mau cari mengenai peringatan 212 di mana saya juga hadir. Bahkan diberikan kesempatan untuk berbicara nomor 3 setelah Habib Rizik, Buya Yahya, dan saya waktu itu. Beberapa warganet melaporkan akun Front TV sudah tidak bisa diakses sejak Kamis 3/12/2020. Awalnya, salah satu video unggahan akun Front TV masih muncul di pencarian. Akan tetapi ketika diklik muncul tulisan "This channel does not exist". Sebelumnya, akun Front TV menyiarkan acara dialog nasional 100 ulama yang menghadirkan sosok Habib Rizik, Refli Harun, nama saya, Rocky Gerung, Gatot Nurmantio, dan lain-lain. Sebelumnya, akun Twitter FPI juga diblokir atau terkena suspend. Sejak Jumat 20/11/2020, akun FPI sudah tidak lagi bisa diakses. Pantauan suara.com saat itu, Jumat siang, apabila melakukan pencarian akun Twitter FPI @dppfpi_id, muncul tulisan pengumuman dari Twitter, akun ditangguhkan, Twitter menangguhkan akun yang melanggar peraturan Twitter, tulisnya demikian. Ya, Sobat RH sekalian, soal media sosial yang disuspend, yang hilang, dan lain sebagainya,
Justru inilah bahaya, ancaman bagi ruang demokrasi yang sudah mulai terbuka. Coba bayangkan, sekarang setiap individu bisa memiliki media sendiri. Seperti saya, sejak tanggal 22 Maret 2020 membangun channel YouTube ini. Alhamdulillah saat video ini dibuat sudah 750.000. Saya senang tentunya, karena untuk channel yang serius, politik ya, itu tidak gampang. Nah, kalau channel hiburan oleh artis, mungkin oleh pesohor jauh lebih gampang, karena mereka sudah punya fans clubnya ya, sudah punya fans masing-masing, sehingga mereka bisa memanfaatkan fenomena itu untuk membangun kanal mereka sendiri. Walaupun tidak semua pesohor juga berhasil membangun kanal YouTube-nya. Tapi pesohor yang dengan mudah membangun kanal YouTube ya juga banyak. Pengikutnya bisa jutaan ya, bahkan belasan juta, bahkan ada juga puluhan juta ya. Lebih dari 100 juta ya nggak ada. Kalau sudah lebih dari 100 juta dia sudah jadi pemimpin dunia, jangan-jangan ya. Karena YouTube berbeda dengan Twitter atau Instagram, karena ini adalah media audio visual yang proses pembuatannya tentu ya memakan waktu, biaya, dan juga skill ya, kemampuan untuk berbicara di depan kamera dan lain sebagainya. Biayanya juga tidak kecil ya. Sejak membangun kanal YouTube ini ya mungkin sudah ratusan juta digelontorkan ya untuk membeli alat, untuk macam-macam dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, kadang-kadang orang melihatnya wah mudah. Ya ada juga sih yang mudah, yang hanya mengandalkan handphone lalu kemudian laki ya. Tapi kan tidak semua orang bisa membuat hal seperti itu. Karena memang ini adalah dunia tanpa batas. Nah, coba bayangkan dunia tanpa batas ini dengan mudah sekali hilang, disuspend. Jadi kita bisa sudah menggelontorkan uang, ada yang bahkan membuat studio dan lain sebagainya misalnya, tapi tiba-tiba begitu disuspend atau kemudian ada yang invisible hand-nya melaporkan, misalnya mereport dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah media ini menjadi hilang. Jadi padahal inilah kelebihan kita di era demokratisasi. Kalau dulu orang mungkin berpikir, wah gimana caranya punya televisi sendiri. Nah sekarang kita semua bisa memiliki televisi dari media semacam kanal YouTube ini. Tidak heran kalau The Giant semacam MNC Group tiba-tiba mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar akun-akun ini terdaftar atau mendaftar. Coba bayangkan kalau mendaftar, ada mungkin ratusan ribu account, bagaimana caranya melakukan proses pendaftaran dan verifikasinya? Nggak masuk akal. Jadi selama ini ya verifikasi dilakukan oleh YouTube sendiri. Channel Refli Harun sudah ada tanda centang, artinya verified dari YouTube. Nah, mudah-mudahan dengan verified seperti itu tidak mudah juga untuk di-report misalnya, untuk dihilangkan karena kontennya kritis misalnya. Toh saya atau yang terlibat di sini narasumber kan tidak mengajarkan hal-hal yang buruk, tidak mengajarkan untuk misalnya menantang kelompok politik tertentu, tidak menerima Pancasila misalnya, atau misalnya melepaskan diri dari NKRI. Tidak. Yang diajarkan adalah, yang disampaikan adalah, yang dikritikan adalah bagaimana penguasa konsisten mewujudkan terutama tujuan negara sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, mencerdaskan segenap bangsa, dan juga mensejahterakan seluruh warga dan tumpah darah, agar kita bisa ikut berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dengan dasar apa? Dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi kita semua. Jadi dari sisi the common platform sama saja. Saya orang yang tunduk pada kesepakatan konstitusional kita, termasuk juga landasan ideal kita Pancasila. Dan saya juga mendengarkan hal yang sama dari seorang Habib Rizik ketika berpidato mengenai revolusi akhlak, juga menerima Pancasila, bahkan revolusi akhlak itu sendiri dimaksudkan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Nah,
Jadi persoalannya apalagi yang tidak klop? Yang tidak klop adalah dengan mereka-mereka yang menjadi penunggang gelap kekuasaan, para koruptor, mereka yang memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan golongan, itulah yang sesungguhnya yang tidak klop. Jadi kalau misalnya kekuasaan dijalankan secara genuine, betul-betul mewujudkan amanah rakyat, maka pemimpin itu pasti tidak takut dikritik sekalipun, karena dia selalu bertindak benar, bertindak dibimbing oleh cahaya ilahiyah, cahaya ketuhanan, cahaya kemanusiaan, cahaya persatuan, cahaya keadilan ketika membuat kebijakan-kebijakan. Ya, jangan kita misalnya membandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah, tapi ya begitulah. Jadi kalau kepemimpinan itu didasarkan kepada hati yang tulus, ikhlas, ya sebagaimana era khalifah misalnya, ya kita bisa menyebut misalnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa, memerintah selama kurang lebih kalau tidak salah 29 bulan saja Pak ya, tetapi efek dari kekuasaannya sungguh luar biasa. Pada era pemerintahannya susah kita mendapatkan orang miskin, sehingga zakat tidak bisa diberikan ke penduduk sana, harus dikirimkan ke tempat-tempat lain. Jadi sobat era sekalian, sebenarnya itu yang dikritikkan, itu yang ingin disampaikan, yaitu sebuah kepemimpinan yang amanah. Pemimpin yang amanah yang mewujudkan tujuan negara, bukan pemimpin yang dipegang, yang kakinya diikat, yang tangannya terborgol oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan itu sendiri, vested interest, kepentingan golongan, kepentingan partai politik, kepentingan pertemanan, kepentingan bisnis dan lain sebagainya, sehingga tidak bisa dan tidak mampu untuk mewujudkan tujuan bernegara, yaitu kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan bagi kita semua, pencerdasan bagi anak bangsa, kesejahteraan bagi semua yang hidup dan bertempat tinggal di Republik Indonesia ini. Jadi sobat era sekalian, mudah-mudahan akun Front TV bisa dikembalikan, karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari anak bangsa yang juga bercita-cita agar negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau ada dari konten mereka yang betul-betul dianggap melakukan pelanggaran pidana misalnya, dan itu tidak dibuat-buat, ya, tidak ada dikriminalisasi, maka proses saja dari sisi hukum. Tapi jangan alat komunikasinya yang dibredel, itu sama saja mengembalikan pada era Orde Baru, ketika pemerintah sulit bahkan tidak mau dan tidak mampu menerima perbedaan-perbedaan pendapat. Kendati pendapat yang paling halus sekalipun, tapi tone atau nadanya berbeda atau tidak mengendorse kekuasaan. Sobat era sekalian, mudah-mudahan kita tidak lagi regresif demokrasi kita, tapi tetap maju ke depan, moving forward, ya, dan kita dapat mewujudkan tujuan bernegara kita. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.